Ini saya mengajak kita melanjutkan bagian firman Tuhan, di mana ketika kita menerima misi Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan melihat keajaiban terjadi. Ada 3 keajaiban saat hidup kita menjalankan misi Tuhan. Kemarin kita sudah membahas yang pertama dan yang kedua. Mari kita melihat yang ketiga, dan saya mengingatkan kita review sejenak apa yang kita akan yang kita sudah ikutin bersama-sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Yunus pasal 1 ayat 16 kita tahu bahwa para pelaut yang melihat gelombang laut yang bergejolak dengan angin badai yang begitu luar biasa melanda mereka. Kapal mereka hampir pecah. Mereka sudah membuang semua barang ke laut. Mereka berteriak kepada Allah mereka, tapi laut tidak tenang. Namun akhirnya seorang Yunus yang adalah anak Tuhan, yang adalah nabi Tuhan yang diutus, mengakui bahwa Tuhan dialah yang menguasai laut dan daratan, bahwa dialah yang bersalah kepada Tuhan karena melarikan diri dari misi Tuhan. Pengakuan itu membuat mereka mendengar nama Tuhannya Yunus. Mereka mulai tahu Tuhan yang menguasai laut dan darat. Dan Yunus mengatakan, Tuhanku itulah yang dimana aku menolak untuk menjalankan misinya. Tuhan itu menurunkan badai yang besar. Jadi di dalam pertobatan Yunus yang berkata dia bersalah, dia siap menanggung kesalahannya. Dia mau kembali kepada misi Tuhan dan menjalankannya. Saudara, apa yang terjadi? Para pelaut terpesona oleh kekuatan besar Tuhan. Karena mereka melihat bagaimana laut itu langsung menjadi tenang ketika Yunus kembali mengakui kehidupannya yang bersalah kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Setelah inilah yang kita katakan bahwa ketika saudara menerima misi Tuhan dalam hidup saudara, mujizat terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa badai yang begitu luar biasa diturunkan oleh Tuhan untuk mendapatkan perhatian Yunus kembali, bahwa hidupnya itu harus kembali kepada misi Tuhan. Saya masih ingat bagaimana ada seorang teman hamba Tuhan, waktu dia sekolah umum, dia dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dia sekolah umum, selesai sekolah umum dia ke Palembang, dia bekerja di kantor. Pekerjaannya lancar, tapi hatinya gak damai. Hatinya gak damai, gak nyaman. Sampai ketika dia ingat, dia tahu, kenapa ya saya semua udah lancar, gaji besar, pekerjaan karir baik, tapi kok gak nyaman hati. Dia ingat pada waktu muda dia pernah berjanji menyerahkan diri untuk dipakai Tuhan, khusus sebagai hamba Tuhan. Jadi dia tahu panggilan sebagai hamba Tuhan, tapi dia melarikan diri. So, apa yang terjadi? Dia ketika menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dia masuk sekolah Alkitab di Jawa Timur, di satu tempat namanya Lawang di Jawa Timur. So, seluruh pergumulan hati yang tidak damai itu selesai. Hidupnya jadi tenang. Berbeda lagi dengan satu teman, dia jualan bakmi. Saudara, dia jualan, dia usaha. Apapun yang dia kerjakan gagal. Apapun yang dia kerjakan gagal. Apapun yang dikerjakan gagal, saudara. Sampai dia ingat, oh iya benar, saya tidak bisa melawan Tuhan. Sebenarnya saya jualan bakmi karena saya mau larikan diri dari Tuhan. Sebenarnya dulu saya dagang spare part, saya larikan diri dari Tuhan. Saya sebenarnya tidak mau panggil menjadi hamba Tuhan. Maka dia kerjakan yang lain. Tapi setelah dia serahkan diri jadi hamba Tuhan, so apa yang terjadi? Hidupnya menjadi tenang. Dia tahu itu yang tepat yang dia telah kerjakan. Dia tidak perlu mengerjakan sesuatu hal yang lain lagi. Saudara, demikianlah ketika kita Yunus, Tuhan menurunkan angin laut untuk kembali mengingatkan dia misi yang telah Tuhan berikan kepada dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat doa, saya ajak kita menuju kepada bagian yang ketiga. Saudara, bagian yang pertama kita sudah tahu bahwa ketika seseorang kembali kepada misi Tuhan, hidupnya menjadi tenang. Tuhan memiliki tujuan untuk badai yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Tujuan Tuhan selalu lebih besar dari masalah saudara. Nah, jadi ketika saudara menerima misi Tuhan, Tuhan akan menenangkan badai.
yang dikirim untuk mendapatkan perhatian Anda. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa mujizat orang-orang yang tidak percaya di kapal ketika melihat laut yang menjadi teduh, mereka menjadi orang-orang yang percaya. Mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan. Mereka mempersamakan korban setelah sampai di darat. Mereka melayani Tuhan. Saudara, inilah mujizat yang kedua. Ada 3 mujizat ketika orang menerima misi Tuhan dalam hidupnya. Hidup menjadi tenang. Kedua, dia mempengaruhi orang-orang tidak percaya menjadi percaya. Orang-orang yang tidak percaya bahkan bernasar kepada Tuhan, membuat janji yang istimewa. Mereka berjanji akan melayani Tuhan. Mereka bersumpah kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang melihat kehidupan Yunus. Sekarang, mari kita lihat yang ketiga. Saudara, apa yang terjadi yang ketiga? Ketika kita menerima misi Tuhan kembali kepada hidup kita, kita menerima misi Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan belas kasihannya kepada kita. Mujizat yang ketiga, Tuhan menunjukkan belas kasihan. Saudara, apa belas kasihan yang bisa kita lihat terjadi dalam kehidupan Yunus? Perhatikan ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara, waktu saya melihat bagian ayat 17 ini, kalimat atas penentuan Tuhan, lalu saya bandingkan dengan ayat 4 pasal 1 ayat 4. Itu juga atas penentuan Tuhan, Tuhan turunkan badai. Ayat 17, atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Maka saya mulai melihat kata penentuan Tuhan ini menjadi sesuatu yang begitu unik. Saudara, saya cari dalam bahasa-bahasa lain, dalam terjemahan Alkitab yang lain, apa yang dimaksud dengan penentuan Tuhan ini. Saudara, saya menemukan bahasa lain dari kata penentuan Tuhan di dalam 4 terjemahan yang lain. Yang pertama, atas penentuan Tuhan artinya Tuhan mengutus seekor ikan besar. Jadi ikan itu diutus oleh Tuhan. Saudara lihat, Tuhan bukan hanya bisa memakai manusia untuk menjalankan apa yang menjadi kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita lihat di dalam sejarah, di dalam Alkitab dituliskan Bileam, di mana menyimpang dari maksud Tuhan, di mana dia harusnya menjadi nabi Allah yang mengangkat tangan dan memberkati, serta mulutnya memperkatakan berkat atas Israel, tapi dia mau dipakai oleh bangsa lain, musuh Israel, untuk mengutuki Israel. Maka Tuhan membuka mulut, keledai yang ditungganginya bisa berbicara kepada dia. So, itu hal yang luar biasa. Saudara, kita melihat bahwa sebelum kejadian yang dimana kita sudah baca tentang Bileam, kita sudah kenal juga di perjanjian baru bagaimana Petrus, Tuhan membuat dia mengingat akan janji dia. Waktu seekor ayam berkokok, sampai suara ayam yang berkokok 3 kali, maka Petrus ingat janjinya untuk siap mati bagi Tuhan. Dan ternyata dia menyangkal Tuhan. Menangislah dia. Maka kita melihat begitu kuat kuasa Tuhan atas alam semesta lewat kejadian juga di dalam kehidupan Yunus. Kalimat atas penentuan Tuhan, arti yang kita bisa dapat yaitu Tuhan mengutus seekor ikan besar. Yang kedua, Tuhan memilih seekor ikan besar. Saudara, betapa luar biasanya bahwa ketika ikan yang kita tahu ini menelan Yunus. Saudara, bukankah ikan ini bisa adalah ikan yang bisa mengunyah Yunus juga? Tapi Tuhan tidak mengizinkan. Tuhan memberikan belas kasihan kepada Yunus. Yunus bisa tetap dipeliharakan hidupnya oleh Tuhan. Ketika Yunus terlempar ke dalam laut, ada banyak ikan lain, ada binatang buas yang bisa menghabiskan
Dan bisa jadi Yunus tidak mampu bernafas dalam sekian detik. Paru-paru kemasukan air karena butuh oksigen tenggelam air. Tapi Tuhan bisa memilih seekor ikan untuk datang kepada Yunus. Dan Tuhan bukan yang memilih. Yang ketiga, Tuhan telah menetapkan seekor ikan besar. Di dalam terjemahan Alkitab lain dikatakan bukan yang mengutus. Tuhan memilih seekor ikan besar. Tuhan menetapkan seekor ikan besar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan Tuhan menetapkan, Tuhan mendatangkan seekor ikan besar. Nah, saudara, mari kita lihat hal-hal ini yang begitu rupa kita terkagum-kagum sebenarnya kalau kita pelajari satu persatu bagian ini. Saya ajak kita melihat, saudara, Tuhan mengutus, saudara. Tuhan memilih, Tuhan menetapkan, Tuhan mendatangkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal ini saya ingin kita bersama-sama perhatikan. Waktu dikatakan di bagian ini Tuhan mendatangkan. Coba pikirkan, saudara. Bukankah pernah saudara imajinasikan, kok yang didatangkan ikan? Kita nggak tahu ya, nggak ada penjelasan di Alkitab. Ikan itu buas apa enggak? Tapi kalau ikan itu begitu besar, bukankah ada resiko Yunus yang masuk perut ikan itu lewat ditelan, nggak dikunyah dulu ya? Terus bayangkan kalau dikunyah dulu kena kakinya aja, saudara, atau apa? Tapi Tuhan bisa begitu luar biasa, saudara, mendatangkan seekor ikan yang dimana kehidupan daripada Yunus, saudara, tidak celaka. So, maka saya mikir, saudara, di dalam kejadian Yunus yang menghadapi antara hidup dan mati dilempar ke dalam laut, Tuhan masih bisa mendatangkan perlindungan ke dalam kehidupannya. So, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi kita masing-masing, baik dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan perjalanan kerohanian kita, dalam kehidupan ekonomi kita, rumah tangga kita. Tetapi ketika goncangan yang terjadi, oleh karena kita awalnya menolak misi Tuhan, karena kita tidak mau sejalan dengan Tuhan, kita tidak mau seirama dengan Tuhan, lalu terjadi goncangan atas kehidupan kita. Saudara, saya percaya ketika kita berseru kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku kembali kepada misi, aku kembali kepada panggilan Tuhan, aku mau menjalankan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan saya. Saya percaya di dalam goncangan yang terjadi, Tuhan mampu datangkan pertolongan dalam hidup kita untuk menyelamatkan kita. Seperti Yunus yang Tuhan datangkan seekor ikan, sekalipun dia jatuh ke dalam laut, keselamatan tetap terjadi. Dia tetap terlindungi, dia tetap tertolong di dalam kejadian tersebut. Kalau Tuhan sanggup di lautan yang begitu luas, begitu banyak ikan yang luar biasa, atau begitu banyak ikan bisa mencelakakan hidup Yunus, Tuhan sanggup mendatangkan seekor ikan besar untuk menyelamatkan Yunus, menjaga dia supaya tetap menjalankan misi Tuhan, tidak celaka, tetap selamat. Bukankah Tuhan bisa menolong saudara untuk saudara yang mau menjalankan misi Tuhan, saudara yang mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap bisa mendatangkan perlindungan atas hidup saudara. Amin, saudara. Ketika saudara mau menjalankan misi Tuhan, lewat bisnis saudara, lewat kehidupan pelayanan saudara, lewat panggilan saudara, saya percaya di masa goncangan ini Tuhan tetap sanggup memeliharakan kehidupan saudara, mendatangkan pertolongan dalam hidup saudara. Yang katakan amin, boleh lambaikan tangan? Amin. Tuhan sanggup. Seperti Tuhan datangkan seekor ikan. So, lihat, Tuhan menetapkan seekor ikan besar, bukan mendatangkan, menetapkan. So, dari sekian banyak ikan di laut, Tuhan tetapkan ikan itu khusus untuk melayani, menjaga, sehingga apa? Yunus tidak mengalami kecelakaan. So, betapa luar biasanya ini. Kalau kita lihat, ya, yuk mari kita kembali melihat bagaimana Tuhan yang mengutus, Tuhan yang memilih. Saya ajak kita lihat, saudara, di dalam Kejadian pasal 21, saudara, saya ketika melihat kata Tuhan mengutus ekor ikan, saudara, Tuhan pernah tidak pakai hal yang lain selain binatang, ayam yang berkokok, keledai, ya,
Ya, yang mempertobatkan Bileam, ikan yang diutus Tuhan. Saudara, saya melihat kejadian hidup Abraham. Kita lihat. Ya, waktu Abraham secara pribadi begitu bergumul untuk pasangan anaknya Ishak. Saudara, Abraham sudah hampir berujur, saudara. Dia belum dapat melihat bagaimana anaknya Ishak itu dapat pasangan. Sedangkan Abraham sangat berpegang pada janji Tuhan. Tuhan, saya sudah menjalankan misimu keluar dari rumah bapakku. Bahkan Tuhan telah memberikan anak kepada dia. Dan anak yang besar itu, dia belum melihat pasangan hidup. Dia berpegang pada janji Tuhan. Keturunannya adalah keturunan yang akan memenuhi bumi. Dan Tuhan memberikan jelas pimpinan. Pasangan dia tidak boleh dari bangsa lain. Dari bangsa dia. So, apa yang Abraham lakukan? So, dia panggil bujangnya. Saudara, kita tahu dia bicara begini pada bujangnya. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Saudara, Abraham menguatkan kepercayaan dari bujangnya ini. Orang yang bekerja untuk dia, tangan kanannya ini. Yang dia melihat bahwa dia harus ambil istri dari sanak keluarganya, dari kampung halaman, dari tempatnya. Nah, dia panggil bujangnya, kamu pergi ke sana. Ambil seorang istri buat anakku. Nah, bingung saudara. So, zaman dulu gak ada GPS. Bagaimana mencari alamat? Lalu cari istri loh. Yang akan menikah anaknya. Yang disuruh pilih. Dia sebagai bujang. Sebagai pekerja di rumahnya Abraham. Bukan seorang ayah yang pergi. Abraham gak bisa lagi. Nah, anaknya dibawa. Gak boleh. Dia harus pergi sendiri. Soalnya gak gampang. Ini pekerjaan yang teramat sulit. Saya pernah lihat biro jodoh yang demikian. Tidak ada saudara. Saya pernah jalankan cesau, orang bilang cesau gitu ya. Menjodohkan saudara dengan tugas yang begitu berat. Nggak ada. Inilah tugas yang pernah diterima seorang yang begitu besar tanggung jawabnya. Kamu pergi, ambilkan seorang wanita buat anakku. Kalau salah pilih gimana? Bagaimana tahu wanita itu dari Tuhan? Pilihan Tuhan. Begitu rumit, tidak mudah. So, tapi apa yang terjadi? Ketika dia mempertanyakan, saudara, Abraham memberikan jawaban yang luar biasa. Bahwa dialah, perhatikan kalimat, dialah, Tuhanlah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. So, hari ini, kita bergumul dengan pasangan hidup anak kita. So, pernahkah kita berpikir akan perjalanan hidup kita? Saya jujur ketika merenungkan akan papa mama saya. Mama saya dari kota lain. Papa saya di sebuah daerah yang begitu kecil. Dari kampung kecil. Tapi dalam perjalanan kisah papa mama saya ketemu, saya mengagumi. Saya percaya. Tidak ada satu orang pun yang ada di satu tempat di mana dia berpijak bisa berkata, kebetulan saya ada di sini. Hari ini, saudara, saya mau berkata, dalam hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Yuk, boleh semua katakan di rumah masing-masing. Hidup saya hari ini, tidak kebetulan. 1, 2, 3. Hidup saya hari ini, tidak kebetulan. Dengan siapa Anda menikah? Di mana Anda saat ini ada? Saudara, Tuhan tempatkan Anda. Ada di negara mana? Di benua mana? Di provinsi mana? Dimanapun Anda ada hari ini, saya mau berkata, Tuhan sedang merajut kehidupan Anda. Gak ada yang kebetulan. Saudara, dengan siapa sudah bertemu hari ini, termasuk saya percaya, saya bertemu saudara hari ini dalam sahabat doa. Saya percaya, Tuhan yang mendatangkan. Gak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. So, maka lihat, Abraham menyatakan imannya. Demikian juga kita adalah keturunan
keturunan Abraham harus memiliki iman yang sedemikian. Tuhan juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Hari ini Tuhan juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depan kita. Sehingga apa yang kita gumulkan, kalau kita sungguh-sungguh mau berpegang pada misi Tuhan. Abraham tidak mau lari dari misi Tuhan. Abraham benar-benar terima misi Tuhan. Dia percaya bahwa dia bapa segala bangsa. Dia diutus Tuhan untuk benar-benar menggenapi janji Tuhan yang diberikan. Menjadi bapa segala bangsa. Maka apa? Dia percaya Tuhan akan memberkati perjalanannya. Malaikat akan diutus oleh Tuhan menopangnya. Saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Saudara masih bergumul dengan anak saudara belum punya pasangan? Atau saudara sedang bergumul berdoa untuk pasangan anak Anda? Saudara mulai melihat anak Anda semakin bertumbuh dewasa. Saudara mulai mengkhawatirkan dia dapat jodoh yang dari mana ya? Bukan tidak dapat, tahu dapat, tapi dapat yang seperti apa? Apakah akan sayang orang tua? Apakah akan memiliki kehidupan yang sungguh-sungguh takut Tuhan? Saudara percaya bahwa ketika kita mau menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan menyatakan belas kasihannya atas kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga melihat bilangan pasal 20, 16. Saya melihat juga perjalanan bukan Abraham, bangsa Israel. So dikatakan di situ, dan bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasan. Dalam percakapan ini, bangsa Israel mengakui dan berkata, so mereka dituntun, mereka berjalan keluar dari Mesir. Karena apa? Dituntun oleh malaikat Tuhan. Tuhan mengutus malaikat yang menyertai. Saudara, saya melihat setiap orang yang berjalan dalam misi Tuhan tidak pernah berjalan sendiri. Saudara, kalau berani menerima misi Tuhan dan mengerjakannya, saudara bukan sendiri mengerjakan. Tuhan selalu menyertai. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Nah, ini yang saya mau ajarkan kepada kita. Perhatikan. Saudara, waktu Yunus yang melarikan diri naik ke kapal, lalu di dalam goncang yang besar terjadi di kapal tersebut, dan dia kembali, dia mengakui, saya yang salah, saya melarikan diri dari misi Tuhan, saya mau kembali. Saudara, ketika dia kembali, dia bukan hanya dapatkan ketenangan hidup, dia bukan hanya menyatakan bagaimana pertobatan dia, akhirnya juga terjadi pertobatan orang lain. Dan yang ketiga, belas kasihan. Tuhan menyatakan belas kasihan. Kenapa saya mengatakan belas kasihan? Saudara, karena ini yang terjadi. Tadi saya sudah jelaskan. Dia jatuh ke laut pun, dia tidak meninggal. Dia jatuh ke laut pun, Tuhan tetapkan seekor ikan menyelamatkan dia. Dia jatuh ke laut pun, Tuhan peliharakan dia di dalam perut ikan. Nah saudara, saya mau ajak kita tuh bereskan pikiran yang salah. Karena ada banyak pikiran yang salah begini. Oh, kalau saya kembali, saya udah larikan diri dari panggilan Tuhan. Saya udah lari dari misi Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai pekerja, sebagai student, sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apapun dalam hidup kita. Sekian lama saya meninggalkan misi Tuhan. Kalau saya kembali, wah, Tuhan pasti perhitungkan yang sudah saya tinggalkan. Tuhan akan hukum saya. Perhatikan saudara, kalimat ini. Adalah pikiran yang salah. Bahwa jika kita kembali, ya, kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada misi Tuhan. Dan mau menerima misi Tuhan. Ya, adalah pikiran yang salah. Bahwa jika kita kembali dan menerima misi Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Untuk semua waktu yang telah disia-siakan. Saya ulangi. Adalah pikiran yang salah. Bahwa jika kita kembali dan menerima misi Tuhan, Tuhan akan menghukum kita untuk semua waktu yang telah disia-siakan. Itu tidak benar. So Yunus kembali kepada misi Tuhan. Dan kita lihat, Tuhan menyediakan pertolongan untuk dia. Lewat seekor ikan. Mungkin Yunus sudah merasa bahwa saya sudah bersalah. Saya layak dihukum. Saya mati pun dilempar di laut ini, nggak apa-apa. Saya siap mati. Karena saya yang salah kok. Udah saya siap menebus semua kesalahan saya. Saya malu menjadi pelayan Tuhan. Melarikan diri. Dan sekarang harus mengakui saya hamba Tuhan. Saya melarikan diri. Tuhan bukan butuh hal itu. Tuhan butuh pertobatan. Kamu gak perlu menebus kesalahanmu. Darah Kristus sudah menebus semua kesalahanmu. Kalau engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan,
Dan kau sudah melarikan diri. Kembali kepada Tuhan. Dan masalah semua yang telah dilewati, semua waktu yang dilewati, salib Kristus telah membasuh semua dengan darahnya. Tuhan rindukan pertobatanmu. Kalau engkau telah dipakai menjadi seorang pengusaha, engkau telah berjanji untuk memberkati pekerjaan Tuhan, biar lakukan itu. Yang sudah lewat, engkau tidak perlu khawatirkan. Karena apa? Tuhan tidak menghukum kita untuk semua waktu yang telah sia-sia. Tuhan telah mendapatkan hati kita. Tuhan mau memakai kita, bukan menghukum kita lagi. Kalau kita bertobat, Tuhan akan menerima kita. Seseorang anak yang berlari kembali kepada bapaknya, kita tahu bapaknya memeluk, bapaknya memberi cincin, memberi juga. Seorang wanita yang kedapatan berzina, Yesus berkata, engkau jangan berbuat lagi, pertobatan. Seorang Zakeus yang memeras orang, dia berkata, aku mengembalikan semua. Tuhan tidak menghukum atas semua yang ada. Dia bertobat. Yunus mungkin secara pribadi ingin menebus. Bisa jadi dia, saudara, siapa sih yang begitu luar heroik loh saudara. Saudara, Yunus berani menanggung semua di tengah lautan begitu masih bergelora. Saudara ingat, waktu dia lempar masih bergelora. Setelah dia jatuh ke dalam laut, itu baru tidak bergelora laut. So berarti saudara, Yunus dalam sebuah pilihan yang saya boleh sebut, itu pilihan bunuh diri. Dari mana Yunus tahu akan ada ikan akan menelan dia? Dari mana Yunus tahu akan ada pertolongan? Yang mungkin terjadi, Yunus akan berpikir, ini hukuman Tuhan pun saya rela mati. Yang Yunus layak terima adalah hukuman, bukan belas kasihan. Saudara, ketika Yunus berkata, lemparkan saya, Yunus hanya punya konsep, orang yang melarikan diri mana layak sih terima belas kasihan? Orang yang melawan Tuhan, mana layak menerima pengampunan Tuhan? Orang yang sudah menantang Tuhan, tidak mau menjalankan pekerjaan Tuhan, tidak mau dipakai oleh Tuhan, menghindarkan panggilan Tuhan, bahkan dalam kemarahan berani melawan suara Tuhan. Mana layak menerima pengampunan? Yang layak adalah dihukum mati. Lemparkan saya, biar saya mati. Lemparkan saya. Itu kan keputusan bunuh diri. Di tengah laut yang bergelora, minta orang lempar. Tapi saudara lihat, mujizat yang ketiga adalah Tuhan menyatakan belas kasihan. Ketika seseorang berkata, Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku. Saudara, ketika kita berkata, ini aku Tuhan, utus aku, seluruh kehidupan kita yang pernah kita sia-siakan, saudara, Tuhan ampuni. Tuhan akan pakai hidup kita sejak kita berkata, aku mau ya Tuhan. Saudara, maka Yunus ketika dilempar ke dalam laut, dia bukan meninggal. Karena Tuhan menurunkan badai itu bukan untuk menghukum dia, tapi Tuhan menurunkan badai untuk mendapatkan hati dia kembali kepada misi Tuhan. Dan Tuhan sudah dapatkan itu. Maka waktu dia dilempar ke laut, mungkin tujuan dia mati udah selesai, nggak masalah juga. Toh saya udah berdosa sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, no, enggak. So maka lihat, waktu engkau merasa dalam hidupmu begitu sia-sia, yang mendengarkan di Zoom, yang dengarkan di YouTube, yang kapanpun engkau akan membuka khotbah ini dan mendengar, engkau yang mungkin punya rencana bunuh diri, karena engkau merasa hidup itu begitu sia-sia, saya mau berkata, enggak, hentikan itu. Tuhan mau menyelamatkan hidupmu. Tuhan mau pakai hidupmu. Engkau yang hari ini dalam keputusasaan, engkau merasa tidak berguna. Enggak, kalau engkau kembali ke Tuhan, engkau menjadi alat yang istimewa di tangan Tuhan. Tuhan penuh dengan belas kasihan. Tuhan memberikan belas kasihan ketika engkau mau kembali kepada rancangan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingin saudara memenuhi misi saudara. Tuhan akan menyambut saudara kembali dengan tangan terbuka. Saudara, percayalah, menjalankan misi Tuhan di tengah pergumulan hidup Anda adalah keputusan terbaik yang saudara tidak akan pernah sesali. Saya ulangi saudara. Engkau berkata, berat bagaimana menjalankan misi Tuhan. Ini masa pandemi. Saudara, saya sudah saksikan ada sahabat doa. Hanya dengan uang 200.000 di tangan, dia masak nasi uduk. Dia bagikan ke tukang ojek.
Tuhan pimpin gak suara hati. Dia kerjakan sungguh-sungguh. Saudara, semua orang beda. Saudara jangan dengar khotbah ini habis ini bikin nasi uduk bagi. Enggak. Masing-masing kita beda. Saudara, ada yang dipakai dengan cara berbeda-beda. Saudara, satu hal yang saya mau katakan. Ketika saudara kembali kepada misi Tuhan. Dengar, Tuhan ingin saudara memenuhi misi saudara. Apa misi yang Tuhan telah berikan? Penuhi itu. Tuhan, ini aku utus aku. Tuhan akan menyebut saudara kembali dengan tangan terbuka. Percayalah. Saudara, menjalankan misi Tuhan di tengah pergumulan hidup saudara adalah keputusan terbaik yang saudara tidak akan pernah sesali. Oh, ini masa sulit, ini masa pandemi, ini tidak mudah. Enggak. Tidak ada yang mudah. Yunus juga kembali memutuskan ketika di dalam keadaan bergejolak, badai yang menerpa kapal. So, mungkin ini badai menerpa bahtera rumah tanggamu. Mungkin kau mengalami tantangan goncangan di masa pandemi ini. Tapi percayalah, ketika kau putuskan menjalankan misi Tuhan, itu keputusan terbaik. Saudara tidak akan pernah sesali. Amin. Tuhan berkati kita semua.